Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi wasy-syahadah. هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله العظيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا محمد يا رسول الله اشفع لنا في حوائجنا دنيا والآخرة الفاتحة إياك نعبد غير المغضوب عليهم تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله
الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لج يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Maha benar Allah dengan segala firman. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita selalu belajar untuk menjadi ibadiyah syakur, ya. Hamba Allah yang pandai bersyukur, sehingga dengan kesyukuran yang sebenar-benarnya syukur yang Allah akan menyayangi kita semua. Jadi kesyukuran yang sungguh-sungguh itulah yang Allah akan kemudian gantikan, bahkan tambahkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan tambahan-tambahan nikmat yang banyak. Makanya dalam surah Ibrahim ayat 7 itu, wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ingatlah ketika Tuhanmu mengumumkan, menyiarkan, menyampaikan informasi bahwa la in syakartum, jika kalian benar-benar syukur. Jadi kalau syukur kita sudah benar, apa ya, janji Allah itu la azidannakum, pasti Allah akan tambahkan nikmatnya. Berarti kalau nikmat belum ditambah kepada kita, syukur kita masih dipertanyakan. Entah syukur ndek man kena, atau ndek teman tetu-tetulan bersyukur jo Allah Ta'ala. Jadi mari kita terus belajar, ya. Terus berajah ngumbintan syukur sak kena niki ampuk sak terumbuk si Allah Ta'ala ruan nikmat niki, ya. Nah, nikmat itu banyak, apa itu? Dan nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita ini adalah nikmatul iman wal Islam. Nikmat beriman
nikmat berislam. Jadi entan tetakdiran Allah Ta'ala jadi dengan Islam dan dengan beriman itulah nikmat yang paling besar. Ya. Adapun nikmat dunia itu semua dikasih oleh Allah dengan sifat rahmannya. Dia mau Islam, tidak Islam, dikasih nikmat harta atau nikmat dunia ini dikasih. Tapi nikmat iman wal Islam ini nikmat yang khusus ya, nikmat yang tidak sembarang orang diberikan, tidak sembarang orang diberikan. Bahkan prosentasenya pun beda-beda. Nikmat iman pelungguh beda, ada bedanya. Ada yang imannya itu tinggi, ada yang imannya itu setengah-setengah, ada yang imannya itu sekecot. Ya. Jadi nikmat iman wal Islam ini nikmat yakin percaya jok ajaran Islam niki itu adalah nikmat yang paling istimewa si tebang itu si Allah Ta'ala. Nah, mudah tahu syukuri nikmat iman Islam niki, maka kita akan terus ditambahkan kenikmatan untuk ibadah, kenikmatan untuk berislam ya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak baik benasib marak barsis niki ngumbi ketaatna ibadah al barsis niki sehingga disebut dengan ahlul ibadah, dengan seahli ibadah, dengan sepacu gati ibadah. Lagu tercabut nikmat iman Islamnya itu sendikman mati. Kita kan tidak mau seperti itu Bapak Ibu. Maka kita rawat terus pelihara. Entan tesak demen ngaji, entan tesak demen gawe ruang kebagusan niki kita rawat dia. Karena kalau kita tidak rawat nanti diambil oleh yang punya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min zalik. Ya. Jadi kita harus merawat, menjaga. Betapa banyak juga yang kita lihat dalam kehidupan kita sekarang ini. Yang dulunya dia memuji Islam, yang dulunya dia sangat cinta Islam, kemudian Allah cabut nikmat Islam itu padanya, kemudian dia menjadi murtad dan menjadi musuh Islam bahkan. Na'udzubillahi min zalik. Makanya murtad itu dosa besar Bapak Ibu ya. Maka mari kita terus setia, terus kita rawat, kita jaga nikmat beriman, nikmat berislam niki ndak baik telang, ndak baik luntur ya. Karena memang iman manusia niki, iman tiang pelenggus namanya niki disebutkan yazidu wa yangkus, wan tayak wan turun. Nah, kita berlindung kepada Allah kenjengkeun turun nu hati-hati, kenjengkeun turun iman nu merosot nu bisa jadi turun telang ya Allah. Na'udzubillah. Karena hakikatnya setiap saat ini kita sedang berperang melawan iblis laknatullah alaih, yang tidak rela kita ini membawa Islam ini, membawa iman ini mati. Iblis itu terus berjuang bagaimana umat Muhammad ini mati tidak membawa iman Islam. Maka kita harus sebaliknya, harus berjuang, terus berjuang, mati kita nanti membawa iman wal Islam ya. Makanya kita terus minta itu kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka imanan yubashiru qulubana. Ya Allah ya, berikanlah aku iman yang yubashiru qulubana ya, yang terus menerangi hati kami, yang terus menghiasi hati kami. Jadi iman itu di hati Bapak Ibu. Makanya kerang-kerang
tilik hati enten iki. Karena itulah yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah sama sekali tidak melihat penampilan zahir kita. Allah tidak melihat saya paling ingat, saya paling gagah, saya paling sugih, saya paling ndek. Tetapi yang Allah lihat itu adalah qulubikum, hatimu. Jadi selalu yang Allah lihat itu adalah bagaimana hati kita ini. Lagu itu ndek tua bae perhatian hati ente nih. Jadi kita rawat hati ini apa ya? Terus rawat. Makanya likulli syai'in saqalah atau siqalah wa saqalatil qulub al istighfar atau zikrullah ya. Setiap sesuatu itu punya sikat, punya pembersih, punya alat pembersih. Dan pembersih hati itu adalah banyak-banyak istighfar. Astagfirullah. Astagfirullah. Mau sambil telik, sambil lihat hati kita itu. Ya. Di mana posisi hati ini? Di dua jari di bawah susu kiri dan ke arah kiri. Nah, di sini. Iya, tahu anak ya. Nah. Di bawah susu kiri, kemudian ke kiri. Iya tahu anda. Makanya kadang-kadang perhatian hati ini. Ya Allah, nyerot sekali. Milih rausin batur ataupun anggap dengan kurang lemanitan. Becat, astagfirullah. Iya sih itu andak ini hati ini. Ya. Nah. Jadi itu yang Allah lihat itu. Bagaimana kita merawat hati ini. Allah tidak melihat kita berapa miliar kita habiskan untuk moles-moles wajah kita supaya tetap cantik, tetap gagah. Berapa miliar kita habiskan selama ini untuk bagaimana penampilan kita lebih fresh, lebih gagah, lebih dipandang orang. Tidak, yang Allah lihat itu adalah qulubikum kata Nabi. Hatimu yang Allah tilik, yang Allah terus perhatikan. Itu kadang terlupa hati ente nih. Itu repot urus biasa nyata doang. Biasa nyata. Makanya banyak-banyak ibu kita istighfar. Ya. Waalaikumsalam. Kemudian wa a'malikum. Yang Allah lihat selain hati kita adalah a'malikum, perbuatan kita. Karena perbuatan itu muncul dari sini. Lamun tuah temak jok ate, kemudian muncullah rencana kita. Oh ini muncullah pegawaian. Nah, jadi Allah lihat ini koneksi antara apa yang ada di hati kita dengan nyatanya perbuatan kita. Misal bilai niki, mudah-mudahan datang cuma tengah ngaji, anda kan wah konek jo aten teh niki berniat ya ngaji. Ya. Udah tak sempat cuma enggak hadir. Nah, itu kan wah pelintas li aten teh. Andin tendik doang misal karena halangan tertentu wah tebang tepul insyaallah taala itu baiknya Allah itu. Kalau orang yang selalu menghiasi hatinya dengan niat-niat yang baik, maka Allah itu berikan dia apa yang dia niatkan itu walaupun dia tidak sempat melakukannya. Marantan Abu Bakar lah apa ibu lampak-lampak niki mu daitna sompok lokasi yang sangat strategis. Wah lamun bangun sumur le teja luwe manfaatnya saya dengan luwe lalu lalang dengan nginem dengan bait ai itu kata Abu Bakar berencana dia berencana wah jemaat tertulak malik jepte kita bangun sumur tapi terpejulu Abu Bakar lagi. Abu Bakar berencana, kemudian dia kembali ke tempat itu ternyata sudah di booking, sudah dibangun oleh
orang kafir Quraisy. Maka Abu Bakar itu merasa apa gitu ya, akhirnya dia ke Rasulullah, ya Rasulullah, padahal kebagusnya tahu niki lokasi niki ya terbangun sumur, wah bertekad berniat lagu tepejulu isi dengan kafir Quraisy ini berumpini Rasulullah, apa niyatul mu'min khairun min amalihi, kata Rasulullah menjawab Abu Bakar, niat sida orang beriman itu lebih baik daripada perbuatannya orang musyrik. Jadi kita berniat saja melakukan kebaikan itu sudah dikasih full, itu lebih baik kata Allah daripada perbuatan orang-orang kafir ya, walaupun sudah menguras keringat, menguras tenaga, menghabiskan uang, tetapi kita sekedar niat saja itu sudah diberikan pahala yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi niatul mu'min khairun min amalihi. Niatnya orang beriman itu lebih baik daripada amalannya orang-orang musyrik. Nah, niki Bapak Ibu, makanya pentingnya kita terus rawat hati niki. Ya. Makanya disebutkan itu qad aflaha man tazakka wa dzakara rasma rabbih fa shalla. Beruntunglah orang-orang yang terus berusaha menyucikan hatinya, membersihkan hatinya dari suudzon, dari prasangka negatif pada orang, dari anggapan-anggapan buruk kepada orang. Terus dia bersihkan. Itu beruntung kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi kalau hati kita sudah bagus, insya Allah perbuatan itu akan bagus. Makanya Allah katakan yang Allah lihat itu hatimu dan perbuatanmu, karena dia ada hubungan erat itu. Amun hatin teh wah selamat, wah bagus entan tata hati kita ini, insya Allah perbuatan kita akan baik. Makanya kata Nabi, ala inna fil jasadi mudghah, ketahuilah bahwa di dalam jasad kita ini ada mudghah, ada segumpal daging. Yang segumpal daging inilah menentukan baik buruknya kita. Fa in saluhat, kalau hati kita sudah selamat, sudah baik, kayak tadi itu bagus caranya ditata, berprasangka yang bagus, yang baik, yang terpuji, maka insya Allah saluhat jasadu kulluh, kata Nabi. Bagus sudah seluruh jasadnya itu, dari ujung rambut sampai ujung kaki itu bagus kalau hati itu bagus. Ya. Apa yang disebut dengan mudghah itu? Ala wahiyal qalb, itulah dia qalbun, hati. Jadi hati ini muqallibal qulub, dibolak-balikkan oleh Allah itu. Makanya doa itu bagus sekali, jangan ditinggalkan tuh. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Wahai yang maha kuasa membolak-balikkan hati, wahai Allah yang maha kuasa membolak-balikkan hati, sabbit qalbi, tetapkanlah hatiku, ala dinik, untuk berada dalam agamamu. Jadi tugas kita ini membawa hati ini tetap setia kepada agama ini, tetap demen gawe ruun perintah Allah Ta'ala. Namun makin niki wah akhir Syawal, taruzul qa'dah, Zulhijjah itu identik dengan korban. Segera dan dek milih tirak ngorban. Nggih, sila ta saling irah. Lamun tetutulan sayang agama ini, demen jok agama ini, pasti itu rencana, tahun depan saya akan ikut setia melaksanakan sunnah Rasulullah itu berkurban. Lagu masih baru, lamun teu mampu Bapak Ibu, tendik mampu arak cara lain, ya ngira dengan sak mampu, ya ngiraang, ya ngira gawe kebagusan iki, ya. Jadi itulah
di antara cara kita merealisasikan doa kita, sabit qalbi ala dinika, itu tetapkanlah hatiku untuk setia dengan agamamu ya Allah, wa ala ta'atik, dan tetapkanlah aku untuk terus mentaatimu. Itu kita bawa sampai mati. Jangan sampai taat kita itu sampai usia 80 tahun. Jangan sampai taat kita beragama ini sampai 90 tahun. Jangan sampai taat kita ini sampai 100 tahun. Tapi taat kita kepada Allah ini sampai mati. Bawalah iman itu mati. Jangan sampai seperti Barsis tadi. Barsis itu ketaatan ibadah luar biasa. Ulama besar, ahli ibadah, tetapi Allah nggak ridho dia bawa iman itu sampai mati, sehingga iman itu dicabut sebelum dia mati. Maka kita ini terus sabit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Ya Allah, tetapkanlah hatiku ini, kuatkanlah hatiku ini untuk selalu setia kepada agamamu, ya, wa ala ta'atik, dan tetap taat apapun ya ujiannya, apapun rintangannya, untuk ibadah kepadamu, untuk taat kepadamu ya Allah. Tetapkanlah kami, jangan sampai kita dibatasi oleh Allah dalam taat ini sampai sekian umur kita berhenti taat, na'udzubillahi min zalik. Jadi itu salah satu doa yang tidak boleh kita lupakan, ya. Salah satu doa yang harus kita lazimkan diri kita. 3 kan, mohonlah dalam sholatmu itu 3 hal. Ya. Yang pertama apa? Yang pertama adalah mintalah husnul khotimah. Mintalah kewafatan kita ini husnul khotimah. Mintalah kepada Allah baik sampai di akhirnya. Yang kedua, mintalah taubatan nasuha. Selalulah bertaubat yang sungguh-sungguh. Taubatkan mata kita dari penglihatan yang jelek, taubatkan telinga kita dari pendengaran yang jelek, taubatkan lisan kita dari bicara yang jelek, taubatkan hati kita dari berprasangka-prasangka yang jelek. Semua itu taubatan nasuha. Dan yang ketiga, mintalah ditetapkan dalam agama dan ketaatan. Nah, kita rangkum dalam doa itu, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Kemudian Allahumma rzuqna taubatan nasuhan qablal maut. Ya Allah, aku mohon taubat nasuha sebelum mati menjemputku. Dan yang ketiga, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku untuk setia dengan agamamu, tetapkanlah hatiku untuk taat kepadamu ya Allah. Jangan sampai sebelum kami mati kemudian kami berhenti taat, jangan sampai begitu ya. Makanya semampu dan sebisa kita, kalau ada kesempatan kita untuk berbuat baik dengan kemampuan yang Allah titipkan kepada kita, ikut milu ya. Misal makin niki terbuka kesempatan ya ngorban, misal mu lamun tebedeang niki dia ndik tahan-tahan. Dia ndik tahan-tahan. Iya. Itu cara kita menunjukkan kita ini setia kepada agama ini. Setia. Karena kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita yang menyatakan Islam siapa lagi? Tidak mungkin lah orang yang di luar agama sana untuk saya ngorban. Karena orang Islam tidak ada yang mengorban, saya ngorban. Tidak bisa begitu. Kita lah harus menjadi terdepan. Kalau kita mengaku Muslim sejati, mengaku Islam yang taat, ya, Islam yang zahiran wa batinan, lahir dan batin, mari kita setia mengamalkan ajaran agama yang kita cintai ini, al-Islam ya. Makanya istiqomah dengan ucapan kita, amantu billah, saya beriman kepada Allah, summastaqim kata Nabi, kemudian istiqomahlah dengan kalimat itu
Ya, jangan sampai iman hanya sebatas di masjid, kemudian di luar masjid tidak beriman. Nah, itu tidak boleh. Di kantor tidak beriman, di pasar tidak beriman. Nah, bukan begitu. Ya, Qul amantu billah summastaqim. Katakanlah saya telah beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, kemudian istiqomah dengan kalimat itu kapanpun dan dimanapun. Ya, jangan baca Quran, jangan tokol-tokol, nyapu, ngelak. Ini ya, selalu kita pelihara iman kita ini. Dan iman itu hahuna kata Nabi. Iman itu di sini. Yang ditunjuk oleh Nabi di sini, hati kita. Jadi hati kita ya, denyutan detakan jantung kita ini ya, itu jangan pernah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh lisan kita sedang ngobrol sama teman, tapi hati kita Allah, 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 Allah ya. Detakan jantung itu diiringi dengan Allah, Allah, Allah. Karena kita tidak boleh lepas dari Allah itu. Tidak bisa kita lepas dari Allah, sedetik pun tidak bisa. Ya. Makanya kadang-kadang jengok hati enten iki. Tapi kita hanya sibuk dengan zohir saja, tapi hati kita ini masih perlu perawatan ya, perlu perawatan. Istilahnya rohaniyah kita. Jadi dalam diri kita kan ada dua nih, jasad dan rohani, fisik dan non fisik. Ya, jasadiah kita ini dari ujung rambut sampai ujung kaki ini namanya jasadiah. Kemudian rohani kita itu ya rohani, hati kita ini. Dua-duanya itu butuh perawatan. Kalau fisik kita, tubuh kita dirawat dengan ya make up, dengan vitamin, dengan makanan bergizi supaya sehat. Hati kita pun begitu, harus dirawat dengan gizi-gizi rohani. Nah, termasuk pelungguh ngaji duduk seperti ini, kita sedang memberikan makan rohani kita ini. Kita jangan zolim hanya memberikan makan kepada fisik kita, tapi tidak pernah kita kasih makan rohani kita ini. Jadi rohani kita menjerit, nangis, kita nggak urus. Yang penting fisik kita sudah sehat, fisik kita sudah cantik, gagah. Kita tidak pernah urus hati kita ini kurus kerempeng, ya. Jadi mengingat Allah, ya. Jauh dari Allah kita tidak pernah urus hati kita. Jadi mari kita adil melihat diri kita ini, fisik kita rawat, rohani kita juga kita rawat, adil. Supaya nanti kita bisa menjawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ketika pertanyaan man rabbuka, siapa Tuhanmu, itu jangan bilang pertanyaan yang mudah untuk dijawab. Tidak bisa dijawab kalau kita di dunia ini tidak pernah mengingat agama ini. Ya. Tidak pernah mengingat agama ini. Maka salah satu anjuran ataupun perintah Allah Subhanahu wa ta'ala adalah banyak-banyak kita bertasbih ya. Banyak-banyak kita bertasbih. Nah. Ini di ayat 36 ini Bapak Ibu ya. Fi buyutin azinallah ya. Hazan nur, cahaya ini ya, kata ulama tafsir ini. Fi buyutin azinallah, yang terang benderang. Fi masajid amarallahu ayyurfa'a sya'naha wa bina'uha
wa yadhkuru fiha ismuhu bi tilawati kitabih wat tasbih wat tahlil wa ghairi zalik min anwa'i dzikr yusalli fiha Allahu bis sabah, ya, yusalli fiha lillahi fis sabah wal masa. Nah, ini Bapak Ibu, Allah mengajarkan kita, ya, bagaimana supaya nur, cahaya ilahi. Makanya di Asmaul Husna itu ada an-nur, ya. Salah satu sifat Allah itu an-nur, cahaya. Bahkan di ayat sebelumnya katakan nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Yang manusia ini enggak sanggup menembus cahaya itu. Kecuali, ya, dengan syafaat orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mampu, ya, ke arah itu. Itulah dia Rasulullah. Rasul itu penghubung yang menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah Rasul, Bapak Ibu. Okay. Jadi beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak sekedar menyampaikan risalah ini, tetapi dia menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini tidak akan mampu, Bapak Ibu. Tidak akan mampu menembus zat yang maha mulia Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang telah dipilih oleh Allah, ya, untuk bisa sampai ke arah itu. Dialah Rasulullah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasul itu tidak pernah mati. Ada ayat mengatakan anna fikum Rasulullah, bahwa dalam dirimu itu ada Rasul Allah. Artinya misi kerasulan itu tidak boleh mati. Apa misi kerasulan itu? Menyampaikan kebenaran, menyampaikan kebaikan, itu tidak boleh mati. Oke, secara fisik Muhammad sudah wafat, tetapi kerasulannya tidak boleh wafat, tidak boleh mati. Terus dilanjutkan sampai kiamat, ya. Makanya orang yang selamat adalah orang yang terus menyambung kerasulan Muhammad SAW. Maksudnya adalah orang yang terus menghidupkan apa yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beruntunglah pelungguh yang belajar istiqomah, bagaimana terus secara istiqomah meneruskan misi kerasulan ini. Ya. Makanya warasatul anbiya itu dikatakan Muhammad tidak mewariskan emas dan perak, dinar, tidak. Muhammad tidak mewariskan uang, tidak mewariskan harta yang banyak. Tetapi yang Muhammad wariskan adalah kitab Allah wa sunnati. Kitab Allah, ajaran dari Allah Subhanahu wa taala, dan sunnah-sunnahnya sebagai contoh bagaimana kita mengamalkan ayat-ayatnya. Jadi karena kita tidak akan pernah sanggup menembus cahaya itu, maka kita butuh yang namanya penyambung, penolong untuk menyambungkan kita supaya bisa terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang disebut dengan wasilah, Bapak Ibu, perantara. Dendek Allah taala tajok gubernur doang, dia tahu seocok-ocok langsung itu tama harus melalui orang dekatnya. Semal bayi itu langsung tama, ya. Harus dengan wah tahu dekat jok gubernur nu dengan sawah tahu bilang jeluna barang ngupi lah, no, barang ngobrol. Amnahnya ngeraos, Pak Gub tolong ini. Selesai. Nah begitulah kita, Bapak Ibu. Nggih. Nah, jadi dalam ajaran kita Ahlussunnah wal Jamaah wasilah itu ada. Dia tahu itu langsung nyerocos, dokter. Harus melalui ini Rasul. Okay? Nah, jadi anna fikum Rasulullah, dalam dirimu itu ada Rasulullah. Artinya misi kerasulan itu harus tetap hidup dalam diri kita ini.
Ya, jangan kita padamkan. Wah, enggak ngaji, wah selesai, wah enggak tumeli. Nah, itu berarti kita memutuskan ini. Kita memutuskan misi kerasulan ini. Itu enggak boleh, ya, harus tetap hidup. Ya, itu yang dimaksud dengan Rasulullah itu tetap hidup, Bapak Ibu. Hidupnya ajaran Rasulullah, hidupnya cara-cara Rasulullah dulu dengan umatnya, dengan sahabatnya kita hidupkan. Ya, kita hidupkan. Ya, mudah-mudahan kita selalu menghidupkan itu dalam diri kita. Ya, amin ya rabbal alamin. Nah, fi buyutin azinallah, bahwa nurullah itu fi buyutin azinallah, fi masajid, di rumah-rumah Allah, di masjid-masjid itu terdapat nurullah, ya. Bahwa membangun masjid itu tidak sebatas membangun fisiknya, tapi harus di situ ada nurullah, ada cahaya Allah di situ hidup. Ya. Jadi kalau masjid hanya dibangun fisiknya, kemudian dinara cahaya Allah itu, bikin cahaya Allah itu bacaan Quran itu kan cahaya, tasbih itu kan cahaya, tahlil itu cahaya, ngaji seperti ini cahaya. Jadi setelah kita bangun fisiknya berlantai 2, megah, kemudian dihiasi dengan hiasan-hiasan yang indah, tidak cukup sampai di situ, tapi kita harus menghidupkan cahaya Allah di sini. Baru masjid itu menjadi buyutin azinallah, ya, rumah Allah, karena di situ hidup cahaya-cahaya Allah, ya. Seperti yuzkaru fi hasmuh, sering-sering menyebut nama Allah di situ. Itulah cahaya yang kita hidupkan di sini, di rumah Allah. Kemudian bitilawati kitabih, baca kitab-kitab Allah, baca Quran. Itulah cara kita menerangi rumah ini, rumah Allah ini. Ya. Wa tasbih, banyak-banyak tasbih. Makanya di mana-mana harus tasbih dulu. Kayak tadi itulah, ya. Karena Rasulullah mengatakan siapa yang membaca 3 ayat terakhir surah Al-Hasyr itu, wakkalallahul malaikah, Allah mewakilkan, Allah menyuruh malaikat-malaikat itu hadir, sab'una alfu malakan, 70.000 malaikat hadir bagi siapa yang mengamalkan ayat itu. 70.000 malaikat yang disuruhkan hadir oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Untuk apa malaikat itu? Ya, untuk mendoakan orang yang membaca ayat itu. Kemudian kalau dia mati, kata Nabi, pada hari itu, maka dia tercatat sebagai mata syahidan. Kalau dia mati hari ini, umpamanya dia sudah baca ayat itu, maka di hari ini dia tercatat sebagai mati syahid. Kemudian siapa yang bacanya malam hari, maghrib atau sore hari, sama, dia didoakan oleh 70.000 malaikat. Kalau dia mati pada malam itu, maka dia mati syahid. Al-Hasyr, ya. Diawali dengan a'udzubillahis samii'il alim minasyaitonir rajim. A'udzubillahis samii'il alim minasyaitonir rajim. A'udzubillahis samii'il alim minasyaitonir rajim. Baru masuk ke ayat huwallahul ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim, sampai dengan akhir yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Ya. Jadi Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, karena kita ini enggak sanggup untuk langsung kepada Allah, maka Allah utuskan kepada kita, ya, ciptaannya, hamba-hambanya untuk menyampaikan kita kepada Allah, ya. Rasulullah, makanya malaikat pun disebut dengan Rasulun amin. Dialah yang menghubungkan kita dengan Allah, ya. Rasulun amin.
diutus oleh Allah ya. Nggih Bapak Ibu rahimani rahimakumullah ya. Jadi cara kita menghidupkan cahaya Allah di rumah Allah, di masjid, ini adalah banyak-banyak menyebut nama Allah, kemudian banyak-banyak bertasbih, yusabbih ya. Baca Quran termasuk ya. Kalau 70.000 udah tertampung masjid ini. Iya. Cuma karena dia kan gaib, tidak tampak. Itulah hebatnya Allah. Di satu tempat bisa menaruh dua makhluknya. Di satu tempat di alam syahadah ini kita di balik alam kita ini ada makhluknya yang gaib. Kalau Allah tampakkan, contohnya lah pahala lah. Contohnya Allah tampakkan pahala. Sekik mau marah dunia dan isinya betul tolok ya. Ndak tahu ngesek apalagi balik yang dunia doang dan cukup ya tolok ruang pahala lagi. Cuman Allah gaibkan itu. Ya, sama dengan tadi. Wambi malaikat 70.000. Ya kalau kita lihat secara zahir tidak akan pernah bisa karena Allah letakkan makhluknya itu di alam yang disebut dengan alimul gaib. Alam gaib. Makanya kalau kita ngelawan orang yang tidak beriman ya sulit. Tapi kalau ngelawan orang beriman, oh ya saya percaya, saya yakin, saya percaya. Ya, nah itu, itu hebatnya Allah ya. Mana yang berbagus mati syahid yang mati husnul khotimah. Sama itu sudah dia syahid itu ya husnul khotimah ya. Jadi husnul khotimah itu ya syahid sudah ya. Mati syahid itu kan tidak dihisab. Iya, iya. Insya Allah Bapak Ibu ya kita akan mendapatkannya. Amin ya rabbal alamin. Kayak tadi lah cara kita terus kita rawat hati kita, kita pelihara dia, kita pegagah, peinges, percantik hati kita ini dengan apa? Zikrullah ya, zikir pada Allah. Itu ya, jadi cara kita menghidupkan nurullah, cahaya Allah terus bercahaya ya adalah yadhkuru fi hasmuh, banyak-banyak menyebut nama Allah, banyak-banyak berzikir ya. Mengingat. Jadi zikir itu tidak mesti bersuara. Mengingat, menghubungkan hati kita dengan Allah, ya itulah zikir. Walaupun kita sedang ngaji seperti ini, kita sedang zikir, hati kita tidak pernah putus. Allah, 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 Allah gitu kan. Bila perlu 5.000 kali, bisa 5.000 kali nyebut Allah, 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 Pak Haji. 5.000 kali, insya Allah bisa di dalam hati ya. Itu kan pekerjaan dunia kita jalan, hati kita tetap jalan. Zikir itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu, karena kapanpun bisa, karena di hati ini ya, terus berzikir ya. Allah, 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 Allah gitu kan? Tapi tidak diucapkan, hati kita yang bicara. Nah, itu makanya tongkatkan lidahmu, kata Nabi, pejamkan matamu kalau bisa ya. Tapi kalau sedang begawian kan tidak mungkin pejamkan mata. Ya, tapi begawian sudah, tapi hati kita terus terkoneksi. Ya Allah, 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 Allah. Ya. Lisan kita tidak mengucapkan itu, tapi hati kita terus terkoneksi, terhubung dengan Allah. Insya Allah kita belajar ya. Belajar kita. Yusabbih juga bertasbih kepada Allah, wa tasbih wa tahlil wa ghairu zalik, dan selain daripada itu juga, pokoknya perbuatan mulia, perbuatan bagus, itulah cara kita menghidupkan nurullah, cahaya Allah terus ya hidup ya. Min anwa'i zikir, dari cabang-cabang zikir yang lain kan banyak, ada tahlil, ada tahmid, ada tasbih, ada haukalah. Mana haukalah itu? La haula wala quwata illa billah ya.
Istirja itu mana? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Istighfar apa? Astaghfirullah. Jadi semua cabang-cabang macam-macam zikir itulah cara kita menghidupkan nurullah, cahaya Allah Subhanahu wa taala. Yusalli fiha lillahi fis sabah wal masa. Engkau salat padanya di masjid itu fis sabah waktu subuh wal masa maupun siang hari, ya, maksudnya zuhur, asar, ya, juga sholat malam, ya. Jadi itulah cara kita bagaimana nur cahaya Allah itu, ya, selalu menyinari terang benderang. Makanya biasa pada hari kiamat Bapak Ibu, pelunggu senamen orang beriman itu bercahaya. Ada baca surah At-Tahrim itu, nuruhum yas'a bainahum, cahayanya orang beriman itu menyinari sekitarnya, ya. Sampai orang-orang sekitarnya itu bisa menjadikan itu sebagai cahaya untuk dia jalan. Makanya orang kafir nanti di situ itu karena dia gelap, ada yang sekedi ampun mau bertayang sekedi, ada yang terlekat sekedi ampun mau itu terangan. Ya Allah Bapak Ibu, ya. Jadi cahaya. Semakin banyak zikir pelunggu, semakin banyak hati ini mengingat Allah, semakin terang, ya. Makanya berusahalah kita untuk menghadirkan Allah dalam hati kita. Kalau bisa 24 jam kita tidak pernah lupa kepada Allah, maka orang semacam itu cahayanya, ya, terang benderang Bapak Ibu. Okay. Nah, ya, ini Bapak Ibu, ya, kita diajarkan oleh Allah cara kita menghidupkan cahaya itu, nur itu dalam diri kita. Banyak-banyak berzikir, banyak-banyak baca Quran, banyak-banyak ngaji, ya, banyak-banyak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala bil ghuduwi wal asal, pagi maupun siang. Makanya ghuduwi wal asal ini waktu pagi dan waktu sore itu, ya, itu istimewa, ya. Makanya saatul mustajabah itu saat yang sangat mustajabah, doa-doa itu pagi, sore, pagi dan sore. Maka ada istilah zikir pagi, zikir petang, zikir sore. Ya, itu karena itu memang waktu yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti malam enggak boleh. Jadi itu maksudnya supaya kita setiap saat bila perlu tidak pernah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun kita tidak bawa tasbih kemana-mana, tapi hati kita terus terkoneksi, itulah yang diinginkan. Ya. Kemarin hamtu kanjuk tasbih mi, tunjuk tasbih parantan sedengan, wah ini aja. Ya, tapi walaupun kita tidak bawa alat hitung seperti itu, tapi hati kita terus. Nah, itulah yang diinginkan. Mudah-mudahan kita terus belajar Bapak Ibu dan bisa, ya, agar apa yang dijanjikan Allah kepada kita orang-orang beriman ini benar-benar kita memperolehnya, ya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bishawab. Hanya Allah yang Maha mengetahui kebenaran segala ilmu. Jika ada yang benar dari apa yang kita bincangkan di majelis ini, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang salah, kita mohon ampun, dan kita akan terus belajar memahami Al-Qur'an ini, memahami agama ini dengan sebaik-baiknya agar kita bisa mengamalkan agama ini di sisa usia kita dengan cara yang benar sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya, ya. Begitu juga kepada segenap keluarga kita, orang-orang kita cintai, sahabat-sahabat kita. Mudah-mudahan kita semua dihubungkan oleh Allah dengan
iman wal Islam dari dunia sampai ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu 'ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu 'ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa 'adzabil akhirah wa syarrid dunya wa syarril akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya awwalal awwalin ya akhiral akhirin ya dzal quwwatil matin ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Irhamna wa walidina wa jami'il muslimina ya rabbal alamin. Ya Rabbal Baitil Atiq, i'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. I'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. I'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asy syahidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata kullana ma'al abrar ya azizu ya ghaffaru ya sattaru ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata kullana ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya sattaru ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kebaikan-kebaikan ya Allah di sisa usaha kami di dunia ini. Wa fil akhirati hasanah, berikan pula kebaikan, kesejahteraan kelak di akhirat ya Allah. Wa qina adzabannar, hindarkanlah kami, bebaskanlah kami ya Allah dari siksa api neraka. Hindarkan kami sejauh-jauhnya Allah dari siksa api neraka ya Allah. Hindarkan kami dari siksa api neraka ya Allah. Wa adkhilnal jannata, masukkan kami semua ke dalam surgamu ya Allah. Ma'al abrar, bersama orang-orang yang berbakti kepadamu ya Allah. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Sattar, Ya Rabbal Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.